Datanglah sosok cowok yang kayaknya jatuh dari langit. Gue sampai ngenalin dia ke keluarga gue. Gue mohon-mohon biar dia nggak pergi dan nggak ninggalin gue. Kok orang jahat bisa sebahagia itu di hidupnya setelah nyakitin gue? Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Pernah nggak sih lo ngerasa dunia tuh nggak adil banget? Lo udah jaga hati, udah tulus, tapi yang lo dapet malah luka. Bahkan dari orang yang seharusnya paling sayang sama lo. Ini cerita gue tentang bagaimana gue pernah hampir kehilangan diri gue sendiri. Gara-gara cowok dan gara-gara kakak kandung gue sendiri. Kesan cinta pertama yang ternyata kayak tas LV di Mangga 2, alias palsu. Sampai lupa kenalan kita. Kenalin, gue Ratu. Tapi belum nemu rajanya di mana sih ini? Gimana enggak? Gue tuh ngerasa susah banget dapet pacar. Entah itu gue yang banyak pilih, atau emang gak ada yang mau nerima gue apa adanya. Gue bukan cewek cantik yang punya muka mulus, kayak paha Barbie. Gue itu anaknya hobi olahraga banget. Karena muka dan badan sering kepapar sinar matahari dan keringetan, jadilah muka gue kusam dan cuek sama penampilan. Pas SMA kelas 10, gue masih sedikit cerahan. Ada tuh cowok yang ngedeketin gue. Dia ngehina gue dan bilang gue jelek. Seketika itu juga kepercayaan diri gue anjlok ke titik nol. Gue jadi insecure duluan kalau ada yang mau deketin gue. Jadi gue nikmati hari-hari dengan sekolah dan seru-seruan sama temen gue. Tapi di dasar hati yang terdalam, gue masih pingin ya kayak cewek-cewek lain punya pacar. Pengen banget disayang, diperhatiin dan dimanja. Cialah, gaya bener pensil Inul satu ini. Setelah tamat SMA, gue bertekad kalau gue harus punya pacar pas kuliah nanti. Bener-bener kuliah jadi momen harapan baru buat gue. Seiring berjalannya waktu, gue udah duduk di bangku perkuliahan nih. Selama gue kuliah, ada sih beberapa cowok yang deket sama gue. Tapi cuma deket sebentar doang. Karena gue masih trust issue aja sama cowok pas SMA. FYI, di kampus gue tuh, gue dinilai cewek baik-baik. Dan orang taunya gue gak pernah pacaran. Sekarang banyak cowok yang deketin gue. Ya gue bersyukur sih. Tapi itu juga yang ngebuat gue takut. Kalau cowok-cowok yang deket itu cuman pada penasaran sama gue. Bahkan beritanya pernah sampai ke kuping gue kalau ada yang taruhan buat deketin gue. Buset, berasa Raisa ini gue. Hohohoho. Kayaknya dari permohonan gue itu semesta denger deh. Datanglah sosok cowok yang kayaknya jatuh dari langit, tapi nyangkut di pohon duren dulu. Namanya Bima. Bima ini tipikal cowok yang gue doakan selama ini. Gue ngerasa doa gue kali ini dikabulin deh. Dia sosok yang mandiri, pinter, religius, lucu, dan lumayan ganteng. Ya 1140 lah sama Herjunot Ali. Jadi Bima ini bukan dari circle gue. Nah, itu yang bikin gue tertarik sama dia. Selama 2 bulan deket, Bima nge-treat gue kayak ratu beneran. Dipeluk, dicium keningnya, dan dikasih kabar tiap hari. Yang semuanya itu bikin gue ngerasa berharga. Gue sampai ngenalin dia ke keluarga gue, ke kakak gue, bahkan beberapa kali jalan bareng rame-rame. Tiba-tiba, ada satu cewek di hidup Bima. Gue gak ngerti dia siapa, tapi Bima pegang IG cewek itu. Dan katanya dia gak pacaran sama siapa-siapa, dan gak mau pacaran. Gue yang terlalu sayang sama dia, akhirnya gue tutup mata aja. Dan jujur, gue gak mau kehilangan. Dan udah terlanjur sayang banget sama Bima. Walaupun gue tahu kita gak bakal lanjut ke depannya. Gue cuma mau menikmati waktu yang tersisa sama Bima. Gue bingung harus gimana, karena gue gak pernah pacaran ataupun deket sama cowok sedekat ini. Jadi gue gak tahu cara ngehadepinnya gimana. Suatu hari, gue lagi jalan sama Bima. Dia cerita kalau kakak cewek gue itu, sebut aja nama dia Kak Rika. Kak Rika ini cerita ke Bima tentang betapa dia gak sukanya sama gue. Kak Rika jelek-jelekin gue ke cowok yang gue sayangin itu. Akhirnya, gue udah mulai tahu nih sifat Bima. Suka telan informasi mentah-mentah dan adu domba biar terpecah belah kedua sisi. Untungnya, gue gak kepancing emosi waktu Bima ceritain itu. Akhirnya, gue kasih tahu ke Kak Rika kalau jangan terlalu ceritain semuanya ke Bima, karena ada sifat dia yang kurang baik.
Bukan karena gue cemburu. Biar Karika ngejelek-jelekin gue begitu, tapi gue tetap sayang sama dia. Gue nggak mau Karika dinilai jelek sama orang lain. Karena gue tahu, apa yang diceritain Karika ke Bima, pasti Bima bakal ceritain ke orang lain. Setelah 5 bulan berjalan, Bima mulai menjauh. Dia pelan-pelan ngilang dari pandangan gue. Gue mohon-mohon biar dia nggak pergi dan nggak ninggalin gue. Tapi semua itu sia-sia. Dia udah nggak bisa lagi, dengan alasan udah nggak cocok. 2 minggu berlalu setelah Bima hilang dari hidup gue, dia punya pacar baru. Katanya nggak mau pacaran. Halah, bullshit. Setelah dia manfaatin gue buat kebutuhan dan kesenangan lo, tapi lo nggak ngertiin perasaan gue. Gue cuma bisa nangis tiap malam. Dada gue sesek tiap denger nama dia. Makan sehari cuma bisa tahu sebiji, cuy. Tiap malam gue berharap besok gue gak bangun lagi. Gue kira dia bakal jadi satu-satunya di hidup gue. Ternyata cuma dijadiin figuran aja. Di saat gue lagi ngerasa terpuruk gini, gue diem-diem liat kakak gue masih chattingan sama Bima sambil ketawa-tawa. Gue tahu pasti kakak gue ada rasa sama Bima. Karena kalau dibandingin sama pacarnya nih, Bima menang telak secara fisik dan kelakuan daripada pacarnya. Bima pernah bercanda dan bilang ke gue, "Apa gue deketin kakak lo aja ya? Edan nih orang, maunya apa sih? Mau ngasih harapan lalu ninggalin lagi gitu." Bima pun jadi sering ke rumah. Tapi bedanya, mau ketemu sama kakak gue. Dan sikap kakak gue juga beda banget kalau depan Bima. Kayak orang salting gitu. Dikira gue nggak tahu apa kalau dia chattingan sama gebetan adeknya diem-diem. Hampir setahun gue hidup dalam keterpurukan. Gue pun harus berubah dan bangkit lebih baik lagi. Gue harus cantik dan harus happy. Gue pun mulai berdamai sama keadaan. Mulai memaafkan kelakuan kakak gue yang kayak plankton itu. Di tahun baru ini, gue akhirnya ketemu cowok baru. Namanya David. Sosok lelaki yang sabarnya luar biasa. Pekerja keras dan sesayang itu sama gue. Awal deket sama David jujur, gue belum move on dari Bima. Gue masih berharap Bima cari gue. Tapi selama deket sama David 7 bulan, dengan perilakunya yang super baik itu, akhirnya benteng Takeshi gue runtuh. Gue lulu cuy. Gue pun mengiyakan jadi pacarnya. Walaupun udah 2 kali gue tolak, tapi perjuangan itu yang buat gue yakin. Setelah bertahun-tahun gue pacaran sama David, dia nggak pernah sekalipun sakitin gue. Dan sekarang gue sayang banget sama David. Di akhir tahun, kakak gue nikah sama orang lain. Bukan mantannya, apalagi Bima. Entah kenapa hati gue nggak ikhlas kalau dia ngerasain lebih bahagia dari gue. Kok orang jahat bisa sebahagia itu di hidupnya setelah nyakitin gue? Acara nikahan selesai, dan gue akhirnya ketemu Bima lagi. What? Bima diundang ke nikahan kakak gue? Kemana hati kakak gue sih? Sebegitukah dia benci sama gue? Sampai dia tega banget ngundang Bima. Power Ranger pink diusik, jadilah nenek lampir. Di titik itu gue sakit hati banget dan ngutuk hidup kakak gue. Gue berdoa biar dia dapet karma secepat mungkin. Gue berharap lakinya setelah menikah jadi down dan dia telat punya anak. Jahat banget emang. Tapi itu secara spontan terucap dari batin gue. Entah kenapa trauma kemarin ngehantuin gue. Akhirnya gue cerita ke David dan dia bilang, "Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Kan dia kakak kamu. Dia gak ngerti rasanya di posisi gue." Gue bales lah, "Ya kan aku adiknya. Kenapa dia setega itu? Aku cuma doain doang. Sedangkan dia nyakitin aku beneran." David bales lagi, "Doa orang yang tersakiti itu bakal dikabulin loh." Bener aja. Selang beberapa minggu gue dapet kabar kalau keluarga lakinya Karika ada masalah yang buat agak sedikit down secara finansial. Dan udah 5 bulan menikah, mereka belum dikaruniai anak. Gue di situ ngerasa bersalah banget. Apalagi ortu gue menanti cucu pertamanya. Gue tarik semua kutukan yang pernah terlintas di hati gue dan bilang ke Tuhan, "Tuhan, maaf. Kali ini aku ikhlas." Entah kebetulan atau gimana, seminggu kemudian Karika hamil. Gue sadar, ternyata semesta ini dengar apa yang kita harapkan. Dan sekarang gue bahagia sama David. Dan gue gak mau doain hal buruk lagi.
Karena ternyata bahagia itu datang setelah hati lo ikhlas dan menerima semua kenyataan itu. Oke guys, sampai di sini ya akhir cerita gue. Semoga kalian gak ngalamin kehidupan kayak gue ini. Sampai jumpa di video GPC selanjutnya ya. Bye-bye. Mamanya minta gue buat ngirimin uang 15 juta untuk uang bulanan. Akhirnya gue berusaha menengahi. Pahitnya hidup aja gue terabas, apalagi cuma dia doang. Emang setakut itu ya, gak punya rumah dan gak punya tabungan? Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Tebak-tebakan dulu dong sebelum kenalan. Nih, rumah apa yang paling bikin bahagia buat aku? Rumah tangga kita. Sedep bener. Rumah tangga banget gak tuh? Kenalin nih, nama gue Reni. Hari ini gue mau ceritain tentang perkara rumah tangga gue dan suami, Reno, yang baru nikah kemarin di November 2024. Jadi ceritanya gue dan suami gue memutuskan buat nikah setelah pacaran 3 tahun. Dan karena biaya nikah kita juga udah cukup nih buat adain party yang ada DJ Khalidnya. Anjay, jedak-jeduk tuh ntar kita. FYI, suami gue ini orang pelayaran yang jarang pulang. Jadi kayak Sasuke Toyib lah dia. Sementara gue juga masih kerja kantoran. Dan alhamdulillahnya gue punya gaji 2 digit di umur 22 tahun. Waktu nikah gue seneng banget karena dapet suami yang matcha latte parah alias green flag. Karena dia gak ngerokok, family man, dan yang paling penting dia gak pelit dan gak patriarki. Tapi di balik itu semua ada mama mertua dan adik ipar yang kelakuannya astagfirullah, Allahu Akbar, bikin ngelus dada dan memancing emosi gue. Menyala bangku. Pernikahan gue sama Reno baru jalan sekitar 4 atau 5 bulan lah ya. Tapi udah ada aja nih keributan-keributan yang muncul dan dipicu dari kubu mama mertua dan adik ipar gue. Oke, jadi ceritanya gini. Selama 5 bulan setelah nikah, suami gue tuh belum kerja karena belum dapat kapal dan sistem kerja di kapal tuh kontrak. Jadi setelah nikah, semua kebutuhan di rumah tuh gue yang cover dulu. Kadang juga bantu-bantu sedikit buat kasih adeknya yang masih kuliah karena dia sandwich generation. Coba kalian bayangin, kurang baik apa gue ini sebagai manusia? Namanya kalau udah cinta ya kan? Terus juga Lebaran kemarin nih, tanggal 29 Maret 2025, gue kirimin hampers buat neneknya 2, sama mamanya 1. Jadi 3 hampers deh tuh. Abis lah gue sampai 2,3 jutaan. Belum lagi, gue harus beliin kakak-kakaknya baju lebaran brand Polo Indonesia. Terus bapaknya, adanya juga kan pasti harus gue beliin ya. Semua pakai duit gue. Abis lah tuh, ada kali sekitar 2 jutaan. Belum lagi buat THR sepupu, bocil-bocil, dan yang lainnya. Ya coba dipikir aja deh tuh, gue habis berapa buat lebaran doang. Karena gue mau bersikap adil, soalnya gue kasih keluarga gue juga sama kayak ke mereka. Dengan semua pengeluaran yang masih pakai uang gue itu, karena laki gue masih nganggur, tiba-tiba aja gue dilabrak sama adik ipar gue dong. FYI, adik ipar gue ini umurnya 3 tahun di atas gue. Dan dia udah nikah, terus punya anak juga. Dia ngelabrak karena mamanya minta gue buat ngirimin uang 15 juta untuk uang bulanan, plus biayain adeknya yang masih sekolah dan kuliah 2 biji. Kayak abang lu aja masih nganggur cuy. Sebelum lebaran, dia udah bilang sama suami gue soal ini. Dan suami gue keberatan karena gajinya gak segede itu. Akhirnya gue berusaha menengahi karena perdebatannya udah gak sehat. Suami gue aja sampai blok dia karena Reno sampai dimaki-maki. Dan akhirnya dia serang gue lah nih setelah lebaran. Ya kali gue digituin diem aja. Belum tahu aja dia kalau gue marah itu Gunung Fuji bisa jadi taplak meja. Dikira gue takut apa? Pahitnya hidup aja gue terabas, apalagi cuma dia doang. Oke, tenang. Sabar. Dia ceritanya chat gue nih, bilang kalau suami gue gak pernah ngasih duit ke orang tuanya.
Padahal dia anak pertama dan harapan keluarga. Nih keluarga-keluarga yang menerapkan anak pertama sebagai investasi dan semua dibebankan ke mereka. Mending musnah aja dah. Astagfirullah, capek banget gue. Padahal nih ya, asal kalian tahu aja, kenapa suami gue nggak pernah ngasih uang gede ke ortunya. Ya karena ngebiayain adiknya cuy, abis 100 juta kurang lebih. Buat ngejar paket C lah, bisnis bebek yang gagal lah, ketipu lah, masih banyak deh. Itu aja baru satu adeknya, belum lagi adeknya dia yang lain. Akhirnya, gue debat lah sama adek ipar gue ini buat ngebela suami gue. Terus, dengan pedenya, dia bilang gini ke gue, emang setakut itu ya, gak punya rumah dan gak punya tabungan? Cuman karena ngasih ke ortu 15 juta per bulan. Padahal, dulu sekolah Reno habis 100 jutaan. Anjir, itu kan emang kewajiban orang tua ke anak. Ibu bapak gue juga sama kali. Malah lebih mahal sekolah gue kayaknya. Lagian siapa sih di dunia ini yang gak takut kalau gak punya rumah dan tabungan? Kesel banget gue. Terus akhirnya gue jawab aja, iyalah takut kalau gak punya rumah sama tabungan. Dia kan belum kerja. Kita mau makan apa? Kamu mau ngasih kita makan? Kamu rumah gak bayar kan? Karena dapat rumah dinas. Beda sama kita. BTW suaminya si ade ipar ini TNI. Dan gue gak ngerti kenapa suaminya ngebiarin istrinya ngurusin hidup orang. Yang paling sakitnya itu adalah dia ngelabrak gue dengan maki-makiannya itu loh. Tiba-tiba bawa keluarga gue yang padahal gak tahu apa-apa. Apalagi posisinya gue baru abis keguguran seminggu lalu. Dan bapak gue lagi sakit keras yang udah cuman bisa berbaring doang di kasur. Ya coba bayangin aja nih ya, gue masih sedih abis keguguran anak pertama gue di usia kehamilan 3 bulan. Dan 2 hari setelah keguguran, gue langsung balik kerja. Gue mengabaikan rasa sakit dan lemes di badan gue biar gue bisa ngidupin keluarga kecil gue. Terus, ade ipar dan mama mertua gue dengan gak ada rasa empatinya malah nyerang gue. Kayak, alah, gue kamehameha nih. Terus, si ade ipar ini juga ungkit-ungkit soal uang panai 100 juta. FYI, uang panai ini adat Makassar semacam kayak simbol penghargaan kepada calon istri yang dikasih dari laki-laki yang mau meminang perempuan itu. Nah, dalam kasus gue, suami gue ini ngasih 100 juta dulu. Terus, ade ipar gue bilang, kalau keluarga gue kan udah dapat uang gede dari nikahan kemarin. Dari sini gue udah marah banget. Kayak ngapain diungkit-ungkit? Lagian, itu uang suami gue yang dicari sendiri tanpa ada sponsor dari orang tua. Di sini gue jelasin, kalau uang panai itu dipinjemin lagi sama suami gue karena keluarga dari suami gue ini pengen ada acara di Makassar. Dan dia udah gak ada duit. FYI lagi nih guys, gue ini orang Sunda. Jadi kita resepsi dan akad di Jawa Barat. Terus resepsi lagi di Makassar atas permintaan keluarga suami gue. Terus abis gue jelasin gitu, adik gue bilang gini, harusnya gak usah koar-koar dong. Kayak gitu doang, nanti juga gajinya gede. Alamak cur, bajigur satu ini gak ada pikiran kah? Harusnya mereka malu gak sih? Masa duit yang udah dikasih dipinjem lagi? Ini aja gue udah berbaik hati ya nutupin hal ini dari keluarga gue, biar hubungan baik antara dua keluarga tetap terjaga. Duh, pokoknya gue capek banget deh ngadepin drama-drama kayak gini. Singkat cerita, karena gue udah ngerasa hubungan ini semakin toksik, gue blok aja deh ade ipar gue ini. Karena gue capek ngejelasin segala macemnya sama manusia otak udang. Gak bakal nyampe juga soalnya. Gue juga aduin lah tuh ade ipar gue ini ke suami gue, tanpa ada yang ditutup-tutupin dari chat gue sama ade ipar gue itu. Dan suami gue marah besar sama keluarganya. Akhirnya dia kirimin chat gue sama ade ipar gue ke grup sebagai bukti perilaku yang gak pantas. Abis itu Reno keluar dari grup keluarga. Beberapa hari kemudian, mamanya masuk rumah sakit karena asam urat. Dan tahu siapa yang pertama dihubungin? Yap, gue dan suami gue. Bukan adik ipar otak udang itu. Mama mertua gue minta beliin ini itu. Pakai uang siapa coba? Ya gue lah. Ya gue beliin. Meskipun gue masih sakit hati karena perlakuannya ke gue, padahal gue selama ini udah berusaha jadi menantu yang baik. Gue tetap menjaga hubungan gue sama mama mertua gue sebisa mungkin dengan baik. Kita selalu tanya kabar, atau bahkan kalau Mama Reno. Sekesel apapun kita sama Mama Reno, mau gimana pun itu masih mamanya. Gue sekarang mulai sedikit jaga jarak sama keluarga suami gue.
Karena gue juga manusia, bisa sakit hati cuy. Gue bilang sama suami gue, kalau gue nggak bakal maafin adiknya kalau dia nggak minta maaf secara langsung di depan muka gue. Karena ini udah keterlaluan banget. Dan kali ini gue bener-bener marah. Ini juga bukan kali pertama dia nyerang gue, tapi udah 3 kali gue diginiin. Kurang sabar apa gue coba? Untung suami gue selalu support dan protect gue dari keluarganya. Di perjalanan cerita ini, gak ada sama sekali niat gue buat ngerendahin suami gue karena belum kerja. Tapi, inti dari cerita ini, gue mau share soal perlakuan keluarga suami gue ke anaknya sendiri yang jadiin dia investasi utama. Dan seolah harus ngembaliin apa yang orang tua kasih sebagai kewajiban. Dari kisah ini, gue berharap gak ada orang tua yang jadiin anak pertama sebagai pabrik uang yang kerjanya harus mengcover semua kebutuhan, bahkan di luar kebutuhan rumah. Memang itu kewajiban, apalagi ketika anak pertamanya itu adalah laki-laki. Tapi tolong sewajarnya aja lah, jangan tiba-tiba minta dibeliin gunung. Yah, semoga keluarga yang gue bangun saat ini dengan Reno nggak kayak gitu ya. Amin. Segitu dulu cerita dari gue. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Sampai ketemu di cerita berikutnya ya. See you.